kami akan mengkaji yang namanya empat nafsu, ya. Karena saya lihat di sini empat nafsunya bergeraknya tidak seimbang, ya. Tidak seimbang dalam artian empat nafsu ini menghalangi ibadah kita, ya. Pergerakan empat nafsu yang tidak terkontrol atau tidak terarah, ya. Makanya di sini kita refresh lagi kajian, ya. Kita refresh kajian nafsu kita, ya. Nafsu kita ketika kita datang ke pengajian, perasaan kita tenang, ya, nyaman, ya, karena nafsu tidak bergerak, karena nafsu terpancar oleh ilmunya Allah Ta'ala, diterangi cahayanya Allah Ta'ala, ya. Dia tidak bisa mempengaruhi pikiran, akal, hati, dan angan-angan kita, ya. Makanya tenang, ya. Dalam ketenangan itu banyak kita akan mengingat Allah Ta'ala. Dalam ketenangan banyak kita ingat atau banyak kita mendekat kepada Allah Ta'ala, ya. Karena ketenangan adalah kunci ibadah. Makanya di dalam keseharian bawa ketenangan. Saya bilang bawa ketenangan, ya. Dalam ibadah, dalam kehidupan, dalam ujian apapun, jangan kita terbawa. Saya ulangi lagi, ya. Jadi dalam ketenangan kita duduk di majelis ini, dalam ketenangan ini akan membawa kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam ketenangan Allah meridhoi kita. Kalau di dalam ketenangan berarti nafsu 4 tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti kita tidak mengikutinya, ya. Kenapa? Kalau tidak mengikutinya berarti kita taat sama Allah sama Rasulullah, ya. Manusia ini, kita ini berdiri hidup di muka bumi dibekali Allah oleh yang namanya 7 sifat. Terus apalagi rohani, terus apalagi badan di dalam badan jasmani itu pula Allah Ta'ala memberikan pendampingnya berupa yang dinamakan perguruan kita nafsu 4, ya. Apa nafsu 4 tuh? Masih ingat al-wamah? Al-wamah itu fungsinya apa? Membantu tumbuh kembang badan jasmani dari kecil sampai tua, dari kecil hingga remaja dewasa, itu al-wamah yang berperan serta, ya. Al-wamah, ya. Amarah di mana dia? Di dalam darah kita, ya. Di dalam darah, di dalam otot, di dalam tulang, di dalam rambut, ya. Semua menemani kita. Dan supiyah serta mutmainah, ya. Nah, keempat-empatnya itu ketika belum masuk perguruan mereka liar, ya. Kenapa? Karena jarang dididik, jarang diarahkan, dan tidak kita kenal pergerakannya, ya. Tidak kenal karena apa? Karena kita belum tahu cara mengendalikannya, ya. Maka nafsu ini akan kuat apabila kita biarkan, akan kuat kalau kita ikuti kemauannya, akan kuat kalau kita turuti kesenangannya. Itu nafsu. Makin besar dia, nafsu itu kan sifatnya gaib, mempengaruhi pribadi kita, ya. Makanya sampai bisa merubah wujud kepala kita, ya.
seperti ini kepalanya kelihatannya sempurna karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ditutupi semua aib kita tidak kelihatan. Tapi di mata penglihatan orang-orang sudah terbuka hijabnya, itu kelihatan semua ya, apa yang diturutkan nih semasa hidupnya. Makanya hati-hati ya, nafsu 4 ini yang akan menyeret kita mendapatkan siksa kubur, siksa neraka. Kenapa? Karena kita disiksa ini kita dibersihkan, nantinya juga akan masuk surga. Tapi ya itu tadi, nunggu terakhiran habis kita dibersihkan ya, seperti nyuci baju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kajiannya saya lanjutkan lagi ya kajiannya. Jadi pentingnya pemahaman dan pengenalan nafsu 4 agar kita nanti di akhirat tidak kita disiksa ya. Karena itu tadi kita harus paham fungsi nafsu itu membantu kita hidup syariat ini nah, badan jasmani di dunia ini ya. Kita punya rasa amarah karena apa? Allah Ta'ala memberikan nafsu amarah ke dalam diri kita. Makanya diri kita ini berhawa panas, berhawa api. Nggih. Kalau dipegang hangat nggih. Beda kalau mayat. Mayat ini dipegang dingin ya. Itu karena itu tadi kenyataan bahwa di dalam diri kita ada nafsu amarah. Nyatanya ada di aliran darah kita. Hangat makanya darah. Makanya kalau orang kehilangan banyak darah pucat. Nah, itu kenyataan, ilmu kita ilmu nyata. Cuman ya itu tadi ya, setelah kita kenal mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika kita sudah kenal akan nafsu kita ya, kita sudah tahu fungsinya hanya membantu. Nafsu ini ya bukan sarana kita untuk menikmati kesenangan dunia ya. Bukan sarana untuk melampiaskan emosi kita, bukan sarana untuk menduakan Allah Ta'ala ya. Nafsu 4 ya. Kita bahas malam ini kenapa? Agar kita bisa memegang pergerakan yang namanya nafsu ya. Karena nafsu ini kalau tidak kita pegang betul-betul ya, ini nanti yang akan menyeret kita ke pengadilannya Allah Ta'ala ya. Makanya saya bilang insya Allah kalau orang beragama Islam pasti masuk surga insya Allah. Cuman itu tadi prosesnya terlalu panjang kalau kita tidak mengendalikan nafsu 4 kita ya. Seperti proses orang mencuci baju, semakin baju itu kotor semakin lama pembersihannya ya. Makanya saya bilang tadi kalau kotor betul disikat ya. Kalau zaman dahulu ya, kalau tidak mampu disikat ya dipukul-pukulkan ke batu. Ya seperti itu okay. Maka kita dititipi nafsu 4 ini, kita ditugaskan untuk membimbing agar mudah ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya itu jangan sekali-kali kita masukkan yang namanya makanan haram ya. Berarti kita meracuni nafsu 4 kita
ketika badan sudah kemasukan yang namanya makanan haram, nafsu itu akan liar, dia tidak terkendali, seperti itu. Makanya segi makanan dijaga, ya. Segi makanan dijaga. Terus kita harus mengenali kesenangannya nafsu 4 ini, ya. Masih ingat kan kesenangan nafsu 4? Ya. Yang pertama apa? Yang pertama al-wamah. Dari anasir bumi, ya, cahayanya hitam, ya. Makanya kalau kita sholatul daim atau zikir nafas, kita tidak boleh membuka mulut kita. Kenapa? Ya karena pancaran warna hitam ini nanti yang akan mengganggu sholatul daim kita, nggih. Makanya ditutup, nggih. Kalau sholatul daim bibir ditutup, ya, nggih. Bibir ditutup, terus pantangannya apa? Dilarang melihat ujungnya hidung. Nah, karena ujungnya hidung itu kalau kita gambar segitiga dia. Puncaknya kekuatan kesaktian, ya. Di situ pintu masuknya yang dinamakan mutmainah. Ya. Seluruh kesaktian berpintu di ujung hidung. Makanya kalau orang puasa mau sakti, dia yang dilihat ujungnya hidung terus. Ketika nanti sudah 40 hari 40 malam dia keluar nih jinnya menyerupai kita. Nah, di situ dia akan, singkat ceritanya seperti ini, dia akan menawarkan kepada kita apa mau kita, keinginan kita apa, kita ingin dibantu apa. Itu tadi, setelah kita ungkapkan kesusahan kita, okay, kita ingin dibantu apa, mereka membantu. Dari disitulah ikatan kontrak kita sama jin itu tadi terikat sudah kalau sudah dibantu. Nah, selama kita hidup dia akan menuruti kita. Tapi ketika kita akan berpulang, gantian, kita akan dibawa di dia. Kalau di bawah berarti tidak bisa pulang kepada Allah Ta'ala. Dinamakan kesasar atau sesat atau. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.